Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kembali berjumpa dengan saya Rusdianto dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan tema iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Pada video pembelajaran kali ini, jangan lupa di like dan subscribe jika dianggap bermanfaat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, baiklah, kita melangkah pada pembahasan materi, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Pengertian iman kepada Rasul Allah meyakini bahwa Allah mengutus para nabi dan rasulnya ke dunia ini untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Pengertian nabi, jadi perlu dipahami, nabi menurut bahasa artinya pembawa berita. Sedangkan menurut istilah, nabi ialah orang yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat tertentu. Pengertian Rasul menurut bahasa yaitu utusan. Sedangkan menurut istilah, seseorang yang menerima wahyu dari Allah berkenan dengan syariat agama tertentu dan ditugaskan untuk menyampaikan apa yang diterimanya kepada umatnya. Adapun perbedaan nabi dan rasul, yakni nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak diwajibkan menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan pengertian Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah, di samping untuk dirinya sendiri juga wajib disampaikan kepada umatnya. Jadi perbedaan antara nabi dan rasul yaitu terletak pada tugasnya. Untuk nabi diberi wahyu hanya untuk dirinya, sedangkan rasul diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Menurut buku Versi Terdalam Kehidupan Rasulullah, setiap periode sejarah yang dicirikan oleh penyekutuan Tuhan atau syirik, entah menyembah patung ataupun apapun, hal ini disebut zaman kegelapan. Ketika kepercayaan terhadap Tuhan ditanggalkan, maka diperlukan sosok nabi. Misal, zaman Nabi Musa, yaitu Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Pada zamannya Nabi Lut, kaumnya banyak yang bermaksiat sesama jenis. Zaman Nabi Ibrahim, penyembahan berhala. Zaman Nabi Yunus, menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW, pada zamannya umatnya menyembah berhala. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 36, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan
sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul Allah. Tujuan Rasul Allah dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 165 surah keempat. Rasul-Rasul itu adalah sebagai pembawa berita dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah Rasul-Rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Di mana dalam Quran surah An-Nisa Allah menjelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rasulam mubassirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rasul wa kana Allahu 'azizan hakima. Jadi berdasarkan pada Quran surah Nisa ayat 165, adapun tujuan Rasulullah diutus oleh Allah yaitu memberi berita atau membawakan kabar gembira bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan peringatan agar di kemudian hari tidak ada manusia yang membantah Allah setelah Rasul-Rasul atau utusan Allah menyampaikan kepada manusia. Menurut Fatullah Gulen, tujuan diutusnya para nabi yang pertama penghambaan diri kepada Allah atau disebut dengan ubudiyah. Yang kedua menyampaikan risalah atau tabligh. Yang ketiga bagi suri teladan yang baik untuk manusia, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat agar manusia tidak berdalih. Karakteristik para nabi yaitu nabi merupakan dari golongan laki-laki. Yang kedua berasal dari Bani Adam. Yang ketiga mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fatona atau cerdas diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kelima karakteristik para nabi. Sifat-sifat yang dimiliki oleh nabi atau Rasul Allah, yang pertama memiliki sifat wajib. Yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Sifat wajib yaitu yang pertama siddiq, yang kedua amanah. Jadi siddiq artinya jujur, kemudian amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, kemudian fatona nabi memiliki kecerdasan.
Sifat mustahil yang dimiliki Nabi, kizib atau berbohong, kemudian khianat, kitman atau menyembunyikan kebenaran, dan yang keempat balada atau bodoh. Sifat jais yakni adalah semua sifat kemanusiaan yang ada pada diri Rasul sebagai seorang manusia dan tidak mengurangi kedudukannya sebagai utusan Allah. Sifat jais tersebut ada pada diri Rasul dan juga ada pada diri manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain-lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal dunia karena mereka adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ulul asmi. Pengertian ulul asmi adalah orang yang teguh dalam pendirian, teguh dalam memegang prinsip, teguh dalam menghadapi cobaan, dan sabar dalam menanggung ujian, baik ringan maupun berat. Nabi-nabi yang termasuk ulul asmi, yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah diantara nabi-nabi yang termasuk atau mendapatkan gelar ulul asmi karena kegigihan dan keteguhannya dalam menghadapi ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Budi pekerti Rasulullah menurut buku Menghidupkan Iman. Jadi menurut buku Menghidupkan Iman, budi pekerti Rasul yang pertama rendah hati, meskipun pujian dan kepopuleran pantas baginya. Selalu husnuzan atau positive thinking dan siddiq, jujur. Yang ketiga, takkan ada manusia yang mampu menyamai beliau meskipun orang tersebut mengaku Rasul. Cerdas, dia fatona dan cerdik, menguasai berbagai ilmu dan pengetahuan. Ikhlas dan mempertaruhkan hidupnya demi orang lain atau demi kemaslahatan umatnya. Fungsi beriman kepada Rasul diantaranya memiliki seseorang hendak kita teladani, mengetahui cara yang benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengetahui aturan Allah mengenai cara bermasyarakat yang benar dalam berbuat keadilan dan kebenaran. Yang keempat, memiliki petunjuk dan tuntunan ke jalan yang benar untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, menuntun untuk selalu menghargai dan menghormati sesama manusia. Demikian daripada pembelajaran pendidikan agama Islam terkait tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan menambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada Nabi dan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dianggap bermanfaat,
Silahkan di like dan subscribe channel pembelajaran ini. Semoga untuk kedepannya jauh lebih baik dan memotivasi kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.